Halo Smart Listener dan juga Smart People, selamat datang di Smart Talk Special Edition with Helen Keller International bersama saya Rifa Majid, dan ini adalah merupakan program talk show spesial yang hanya kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM Makassar, menghadirkan perbincangan-perbincangan yang inspiratif pastinya untuk Anda. Dan untuk di episode kali ini, karena ini adalah special edition bersama dengan Helen Keller International, tentunya kita tidak akan jauh-jauh dari pembahasan soal kesehatan mata, begitu ya. Dan untuk topik kita hari ini spesialnya adalah tentang peran Vision Center. Nah, sebelum kita membahas soal Vision Center ini seperti apa dan bagaimana sesungguhnya peran dari Vision Center, saya akan memperkenalkan dulu narasumber saya yang hadir hari ini membersamai kita dalam Smart Talk Special Edition ini. Yang pertama yang hadir di tengah-tengah kita, dan Anda bisa saksikan bahwa saat ini karena masa pandemi COVID-19 kita tetap menjaga jarak dan juga menggunakan pelindung wajah seperti saya, narasumber juga menggunakan masker. Nah, untuk yang pertama, narasumber saya ini merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Goa, Bapak Dr. Andus Armin AS MAP. Halo Pak Armin. Selamat pagi. Pagi, ya. Baik. Gimana kabarnya Pak Armin? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Selamat datang di Smart Talk dan juga selamat datang di Smart FM Makassar. Nah, selain ada Pak Armin dari perwakilan pemerintah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Goa, juga di sini hadir ini yang juga selalu datang ke Smart FM juga gitu ya, memberikan edukasi soal kesehatan mata. Ada seorang Andi Baso Muhaimin AMDRO dari Iropin, Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi, Mas Emin apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, terima kasih juga sudah hadir hari ini. Nah, Mas Emin ini dari Iropin Sulsel ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh ya soal topik kita hari ini, peran Vision Center. Boleh dong Mas Emin kasih tahu dulu ke Smart Listener and Smart People, apa sih Iropin itu? Ya, jadi Iropin ini sebenarnya kata Iropin merupakan akronim dari Ikatan Refraksionis Optician Indonesia. Jadi Iropin ini adalah organisasi profesi yang mewadahi tenaga kesehatan refraksionis optician. Nah, jadi refraksionis optician ini tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan refraksi dan optisi. Itu sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Oke, jadi Mas Emin ini adalah seorang refraksionis optician, gitu ya. Baik, Pak Armin dan juga Mas Emin, seperti halnya topik kita hari ini adalah peran Vision Center. Mungkin banyak smart listener atau smart people yang belum tahu apa sih Vision Center itu, boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu, Pak Armin. Pak Armin silakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan Vision Center yang ada di Kabupaten Goa, yang tepatnya ditempatkan di Puskesmas, merupakan pusat layanan pemeriksaan refraksi dan optisi yang dilakukan oleh dokter umum, perawat, dan tenaga RO yang ada yang kita kerjasamakan selama ini. Oke, berarti bisa kalau simpelnya orang nangkep itu Vision Center adalah pusat pemeriksaan mata seperti itu ya? Iya, seperti itu. Dan adanya di Puskesmas. Di Puskesmas. Di Puskesmas begitu di Kabupaten Goa. Nah, kenapa kemudian di Kabupaten Goa nih hari ini kita mengundang dari pemerintah Kabupaten Goa, karena Helen Keller International sendiri sudah bekerja sama begitu ya, memberikan edukasi dan juga pencegahan kebutaan pada anak sejak tahun 2017, benar Pak ya? Iya, betul, 2017. Oke, baik. Nah, sebenarnya ini kan tadi sudah dijelaskan gitu ya, bahwa simpelnya orang tahu Vision Center ini adalah tempat pemeriksaan mata yang kemudian lengkap begitu ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Vision Center itu hadir di Puskesmas gitu? Boleh mungkin dijelaskan? Ya, melatar belakangi itu setelah kita melakukan asesmen dengan teman-teman Iropin maupun Helen Keller, itu kan berjalan panjang sebenarnya. Kemudian kita mencoba mengasesmen kira-kira program-program apa terkait dengan mata ini yang bisa dilakukan, sehingga timbullah ide tentang pendirian terkait dengan Vision Center. Ya, yang melatar belakangi itu adalah yang pertama itu karena penderita yang ada itu cukup banyak, yang dimulai dari kerjasama terkait dengan mulai dari anak sekolah itu banyak, kemudian terakhir ini
ternyata banyak yang berminat juga yang bertanya kenapa bisa dikembangkan bukan saja anak sekolah tapi masyarakat umum, maka timbullah namanya ide mendirikan Pesan Center di Puskesmas. Itu dalam rangka pendekatan pelayanan bukan saja untuk orang-orang atau siswa-siswa tapi khusus untuk masyarakat umum juga yang bisa mengakses layanan ini. Oke. Jadi ini secara umum diperuntukkan untuk masyarakat begitu ya. Mungkin Mas Emin ada yang pengen ditambahkan dari Iropin? Iya, jadi Vision Center ini kita ikut serta di dalam digandeng sama Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Jadi melihat memang tingkat kebutuhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan mata. Kita lihat data kelainan refraksi itu merupakan penyebab kebutaan ketiga di Indonesia. Jadi tertinggi yang ketiga. Nah, dan kelainan refraksi ini bisa ditangani dengan alat bantu kacamata. Jadi itu penanganannya bisa lebih dini dan lebih cepat. Makanya kita sangat mendukung kegiatan layanan Vision Center ini terlaksana. Oke, baik. Dukungan penuh pastinya dari Iropin Sulawesi Selatan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Armin tadi berarti dengan layanan yang disediakan melalui Vision Center ini otomatis juga akan memudahkan masyarakat bisa mendapatkan layanan untuk perawatan mata, pengecekan, begitu pemeriksaan. Tapi sebenarnya kalau di Kabupaten Goa sendiri berapa sih atau sebanyak apa sih kasus-kasus gangguan penglihatan atau seperti apa penderita gangguan penglihatan di Kabupaten Goa? Kemarin di tahun 2019 itu kurang lebih 9.000. Ya, di tahun 2000 ini turun 3.000. Itu bukan berarti tidak ada penderita, tetapi karena masa pandemik ya, jadi orang mungkin yang berkunjung itu masih takut. Tetapi kalau kita lihat tren setelah kita bentuk Pesan Center, ternyata banyak yang menggunakan. Jadi dari pembentukan dari bulan Agustus, ternyata ada puskesmas itu yang sudah 54 yang datang ke sana untuk pemeriksaan dirinya. Ya, itu khususnya di Puskesmas Bajeng karena dia lebih dulu terbentuk, sosialisasinya lebih duluan, disampaikan kepada masyarakat melalui kepala desa, kerjasama kepala desa, PKK, kader, sehingga banyak yang memanfaatkan Pesan Center ini seperti itu ya. Oke, baik. Nah, tapi apakah memang ini merupakan satu bukti bahwa Vision Center itu memang harus ada di setiap daerah, apalagi di setiap puskesmas dan penting keberadaannya, Mas Emin? Oke, jadi kembali ke tujuan dasar dari Vision Center itu yang pertama adalah mendekatkan layanan kesehatan refraksi dan optisi kepada masyarakat. Nah, selain itu memberikan pelayanan optisi dan refraksi yang sesuai dengan standar kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Dan yang ketiga itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Jadi pelayanan kesehatan ya memang seyogyanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, ini penting karena selain memberikan pelayanan refraksi dan optisi, kami Refractionist Optician yang ada di Vision Center itu memberikan edukasi juga. Jadi selain memberikan pelayanan, kita juga memberikan edukasi. Jadi bukan sekedar Bapak keluhannya seperti ini, penanganannya seperti ini, tapi kita berikan edukasi untuk menjaga penglihatan itu yang baik seperti bagaimana, terus alat bantu yang sesuai untuk Bapak atau adik itu yang seperti bagaimana. Alat bantunya yang pas seperti ini, Bapak kegiatannya apa, alat bantunya akan seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Ya, kita edukasi di situ. Jadi bukan sekedar memberikan pelayanan refraksi optisi saja. Kita juga melakukan edukasi di situ. Edukasi karena itu yang paling penting juga gitu ya. Ketika masyarakat teredukasi, kesadarannya untuk menjaga kesehatan ataupun penglihatannya itu semakin baik pula. Dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Emin, berarti dalam sebuah Vision Center itu ada berapa tenaga kesehatan atau yang bertugas gitu? Jadi tenaga kesehatan itu selain dari teman-teman dari RO, itu dibantu oleh perawat dalam hal itu. Jadi ada perawat yang membantu. Karena kenapa? Ada yang mempersiapkan alat-alat untuk umpama dalam rangka tisus mata dan sebagainya. Ya, ruangan ya itu dibantu oleh perawat yang ada di puskesmas. Saya tambahkan juga selain itu keuntungan yang kami dapatkan, yaitu pasti ada ahli ilmu teknologi kepada perawat dan dokter. Ya, itu untuk mendukung kegiatan pelayanan yang terkait dengan BPJS yang 154 jenis penyakit yang harus dilayani di puskesmas. Salah satunya adalah
kelainan refraksi. Jadi saya rasa harus memang setiap puskesmas ada tenaga RO. Sebaiknya ada seperti itu. Kalau bisa kami minta kepada pemerintah pusat untuk membuka semacam kebutuhan yang bisa diangkat sebagai ASN dan ditempatkan pada puskesmas karena ini sangat membutuhkan. Tapi pada kenyataannya di Kabupaten Goa sendiri, di setiap Vision Center maupun di setiap puskesmas ada berapa RO yang terdapat di situ? Ya, jadi yang ada itu baru yang kita kerjasamakan dengan Eropin, teman-teman gitu dari Eropin. Dan itu saya sangat mendukung karena itu pun sudah ditentukan tenaganya secara bergiliran, sehingga tidak ada layanan pada hari yang ditentukan tidak ada orangnya, pasti ada, pasti terisi. Jadi itu yang teman-teman dari Eropin, teman-teman kami sangat bahagia, sangat menghargai karena apa yang menjadi komitmen kita yang dituangkan dalam MOU itu lebih kita sepakati bersama dan kita penuhi sama-sama seperti itu. Oke, baik. Dari Eropin sendiri ada berapa yang kemudian diterjunkan ketika tadi sudah disebutkan oleh Pak Armin? Jadi untuk tahap awal ini kemarin kita akan dibentuk Vision Center di 3 puskesmas. Nah, kami ada 6 refractionist optician yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan di situ. Jadi dari 6 ini itu dibagi menjadi 3. Jadi setiap orang akan mendapatkan jadwal untuk melakukan pelayanan di Vision Center. Jadi masing-masing Vision Center dari 3 Vision Center gitu ya, 2 RO di masing-masing Vision Center. Berarti di setiap Vision Center itu ada 2 orang RO begitu ya yang ditugaskan. Tapi Pak Armin, dari yang sudah dijelaskan juga oleh Mas Emin barusan, sebenarnya di Kabupaten Goa itu ada berapa Vision Center? Kalau tadi sempat disebutkan pembentukannya ada 3 gitu ya, tapi secara keseluruhan di Kabupaten Goa itu ada berapa dan bisa diakses oleh masyarakat dengan range usia berapa? Ya, jadi kalau Vision Center yang sesuai dengan MOU itu kita 3, ya, 3 Puskesmas Bajeng, Bontomaranu dan Puskesmas Tinggi Moncong. Nah, ini semua bisa diakses, tetapi khusus untuk Puskesmas Bajeng itu bisa mengakses wilayah kerja di puskesmas lain, di kecamatan lain yang bertetangga, yang berdekatan dengan puskesmas yang kita jadikan Vision Center. Jadi seperti di Puskesmas Bajeng itu ada 5 atau 6 puskesmas yang bisa mengakses ke sana. Yang tetangga daripada Puskesmas Bajeng sendiri. Yaitu ada Puskesmas Bentengang, Puskesmas Gentungang, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan. Nah, itu bisa mengakses ke sana, termasuk di dalamnya adalah Puskesmas Palangga. Dan sebagian wilayah kerja dari teman-teman dari Kabupaten Takalar ada juga karena dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Takalar. Apakah ini juga alasan kemudian 3 puskesmas ini ditunjuk sebagai pusat atau Vision Center begitu? Atau mungkin ada indikator lain kenapa kemudian Vision Center ini diletakkan di 3 puskesmas tersebut, Pak? Ya, selain alasan itu tadi, itu juga merupakan karena kesiapan puskesmas itu sendiri, kesiapan tenaga, ya. Kemudian peralatan yang ada di sana yang sudah kita asesmen bahwa itu bisa mendukung pelancaran pelaksanaan kegiatan ROI di puskesmas itu. Baik. Berarti sejauh ini masih ada 3 ya. Di Puskesmas Bajeng, Puskesmas Tinggi Moncong, dan Bontomaranu. Tanggapan Eropin sendiri dengan hadirnya 3 Vision Center ini seperti apa? Yang jelas Eropin sangat senang ya, sangat bangga juga karena layanan Vision Center ini baru pertama diadakan di Indonesia. Jadi konsep yang dilakukan Vision Center di Dinas Kabupaten Goa ini itu merupakan layanan yang menggandeng Eropin langsung. Jadi sebagai wadah organisasi kami dari Eropin itu menyiapkan SDM-nya, tenaga kesehatannya. Jadi kami sangat senang dan bangga karena ini terlaksana dan baru pertama dilakukan. Nah, selanjutnya kami dari Eropin tentu saja berterima kasih ya, sangat besar ya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Goa karena diajak kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pelayanan Vision Center ini. Selain dengan Eropin, dengan siapa lagi Pak kerjasamanya? Apakah hanya dengan Eropin saja? Tentu yang pertama itu yang memfasilitasi kita dari Helen Keller. Iya. Kemudian di lapangan itu teman-teman di lintas sektor, teman-teman kader, para guru, ya, dan masyarakat-masyarakat yang memang perhatiannya
tinggi terkait dengan masalah refraksionis ini. Oke, baik. Nah, ini kan kita udah tahu ya bahwa ternyata di Kabupaten Goa sudah ada 3 vision center yang punya peranan penting pastinya ya. Tapi sebagai masyarakat awam gitu ya, mungkin soal layanan refraksi saja banyak mungkin yang masih belum tahu seperti itu, apalagi untuk mendapatkan layanan di Vision Center. Mungkin boleh dijelaskan juga Mas Aiman, seperti apa ketika kita ingin mendapatkan layanan di Vision Center tersebut di 3 puskesmas tadi? Oke, jadi layanan ini mengadopsi alur layanan dari tempat sendiri, puskesmasnya. Jadi pasien datang dengan keluhan ke puskesmas itu akan diperiksa dan dia diagnosa oleh dokter umum. Nah, setelah dokter umum mendiagnosa adanya kelainan refraksi, pasien ini akan ditawarkan untuk mendapatkan pelayanan Vision Center. Nah, dengan informed consent yang telah disepakati, pasien akan mendapatkan pelayanan refraksi dan optisinya. Nah, setelah pemeriksaan, koreksi refraksi diberikan kepada pasien, itu resep akan dikembalikan ditandatangani oleh dokter umum. Nah, selanjutnya diberikan pilihan ke pasien apakah akan mendapatkan layanan optisi juga di situ atau melanjutkan sesuai dengan alur BPJS ke vaskes berikutnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi memang ya seperti halnya layanan puskesmas pada umumnya. Pada umumnya, gitu benar. Ya. Kalau saya nangkepnya simpel, oh ini kayak layanan poli gitu ya. Benar, tambahan. Oke, berarti dari dokter umum diarahkan ke Vision Center untuk didiagnosa, begitu resepnya kembali ke dokter umum. Gitu. Apakah di Vision Center ini sendiri karena biasanya kan ketika kita mendapatkan ada pasien yang didiagnosa memiliki kelainan refraksi atau gangguan penglihatan lain begitu, ini kan butuh alat bantu penglihatan, alias kacamata. Apakah di Vision Center sendiri ada layanan seperti itu atau bagaimana? Ya, makanya untuk pemeriksaan matanya itu koreksi refraksinya itu masuk ke layanan refraksi. Nah, untuk alat bantunya itu masuk ke layanan optisinya. Makanya kita gabungkan layanan refraksi dan optisi karena kita juga menyediakan layanan optisi di situ. Jadi alat bantu seperti kacamata itu kita sediakan. Oke. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot lagi ya. Biasanya sebenarnya kan datang ke satu tempat dokter mata lah katakan seperti itu, diperiksa bla bla bla, keluar resep, oh beli kacamata di sini. Optiknya lain lagi gitu ya. Benar. Dan itu bisa jadi makan waktu. Katakanlah kalau masyarakatnya itu langsung aware, bisa langsung pergi beli kacamata. Tapi kalau enggak gitu kan, jadi bisa tertunda lagi kepemilikan alat bantu penglihatannya. Begitu ya. Baik, ini luar biasa sih. Pelayanan yang ada di Vision Center lebih simple dan juga memudahkan masyarakat. Sejauh ini tapi Pak Armin, respon dari masyarakat di Kabupaten Goa seperti apa? Apakah mereka sudah mengetahui akan layanan ini dan respon terhadap layanan Vision Center seperti apa? Ya, jadi tahap pertama kan kalau kita lihat baru dari bulan Agustus startnya itu kan satu puskesmas itu sudah ada Agustus 2020. Ya, 2020 sudah ada kunjungan itu 54. Nah, itu berarti kan sudah mulai tersebar informasi ini. Kemudian yang menggunakan terkait layanan optisinya itu sudah menggunakan karena sudah dipasang tarifnya. Jadi kalau dia banding-bandingkan dengan kalau dia di optik atau di mana itu kan jauh lebih murah. Yang berikutnya layanan yang sebagai layanan plusnya itu kacamatanya bisa diterima di tempat. Jadi tidak pergi lagi kemana-mana setelah adakan perjanjian dengan RO, kapan selesainya dia datang tepat waktu dan bisa diserahkan kacamatanya. Seperti itu ya. Baik, tapi Pak ini bisa menggunakan fasilitas BPJS juga? Iya bisa. Yang peserta BPJS menggunakan fasilitas BPJS. Ya karena itu sudah ada ketentuannya. Tetapi yang umum itu tetap secara umum saja ya. Baik. Katakanlah dari jumlah kunjungan yang tadi sudah Bapak katakan dari sekitar 54 ya. Di puskesmas mana itu Pak? Bajeng. Berarti sudah mulai nih teredukasi masyarakat. Tapi kalau dari pemerintah Kabupaten Goa sendiri dan juga pihak puskesmas, apakah ada langkah edukasi atau sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat? Iya. Jadi mengenai sosialisasi edukasinya, yang pertama itu terkait dengan di tingkat puskesmas ya. Ada satu kegiatan yang namanya lokakarya di tingkat puskesmas itu kita undang semua tokoh masyarakat
tokoh masyarakat, kader itu disosialisasi di situ. Kemudian di tingkat desa juga para bidan desa, para petugas pustu itu menyampaikan juga ke masyarakat bahwa ada layanan ini. Jadi bukan saja di tingkat kecamatan, tapi sampai tingkat desa kita sampaikan. Bahkan teman-teman di Posyandu, para kader ya bisa juga melakukan screening yang setelah di kader oleh dari teman-teman dari Helen Keller dan Europin. Jadi bagaimana cara meng-screening ya anak atau anak sekolah, bayi balita itu terkait dengan gangguan penglihatan. Oke, berarti ini sudah bisa dikatakan layanan ini bahkan bisa diakses masyarakat dan dibantu oleh kader Posyandu tadi gitu ya, yang bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pemeriksaan, begitu informasi. Di bahkan sampai ke desa-desa. Tapi Mas Emin, apakah memang Vision Center ini baru hanya ada di Kabupaten Goa atau mungkin sebenarnya sudah ada di provinsi lain? Oke, sebagai percontohan misal. Seperti yang saya bilang tadi, jadi konsep Vision Center yang dilaksanakan di Kabupaten Goa ini itu baru pertama dilaksanakan di Indonesia. Jadi belum pernah sebelumnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Goa menggandeng Europin sebagai organisasi profesi kesehatan untuk melakukan pelayanan refraksi dan optisi di satu tempat, katakanlah puskesmas sebagai vaskes, itu yang mencakup semuanya. Jadi langsung mulai dari pelayanan refraksinya dan menyediakan pelayanan optisinya. Jadi ini memang baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Oke, ini merupakan satu kebanggaan pastinya untuk Kabupaten Goa sendiri. Menjadi percontohan. Karena belum ada gitu di daerah-daerah lain, di provinsi lain, dan pertama kali di Indonesia. Tapi apakah memang pembentukan Vision Center ini harus ada di puskesmas atau mungkin bisa di pusat-pusat layanan kesehatan lainnya? Oke, sebenarnya ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan lain. Bahkan merujuk pada peraturan BPJS nomor 2 tahun 2020 itu mencantumkan bahwa penjaminan pelayanan refraksi itu harus selesai di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi memang kita sudah dari 2017-2018 merencanakan melakukan pelayanan Vision Center, ternyata didukung dengan aturan BPJS yang terbit di 2020 ini. Oke, baik. Nah, kemudian tentunya dalam pembentukan sebuah ini katakanlah ini ada gerakan baru, begitu ya. Karena pertama juga di Indonesia, tentu banyak dong tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan juga European sendiri dalam pembentukan Vision Center ini. Dan pastinya kita harapkan bukan hanya 3 Vision Center, bahkan di setiap kota, bukan hanya di Kabupaten Goa, tapi di provinsi lain juga akan ada Vision Center lain. Tantangannya sejauh ini yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya pihak puskesmas sendiri, mungkin dalam menjalankan layanan di Vision Center. Ya, jadi kalau tantangannya boleh dikatakan tidak ada ya. Kenapa? Karena ini sejalan dengan program-program yang ada di puskesmas. Ya, maupun program yang ada di Dinas Kesehatan. Sehingga layanan ini bisa berjalan dengan baik. Yang lama itu pada saat kita mengasesmen bentuknya bagaimana, bentuk kerjasamanya bagaimana dan seterusnya. Itu yang lama kita asesmen. Karena kenapa? Kita membuat suatu kerjasama itu harus saling menguntungkan, ya supaya apa yang kita lakukan di kemudian hari itu tidak bermasalah seperti itu. Oke, berarti malah tantangannya bukan saat layanannya sudah berjalan, tapi sebelum begitu ya. Oke, tapi sejauh ini layanan yang kerap kali atau paling banyak ditemukan atau kasus-kasus yang paling banyak ditemukan ketika masyarakat datang ke Vision Center apa saja, Pak Armin? Ya, yang terkait dengan itu gangguan penglihatan yang di segala umur, ya itu yang seperti itu. Kemudian ada juga gangguan karena pengaruh pakai kontak lens begitu. Nah itu kan yang harus juga diwaspadai, karena kenapa itu harus dilepas dan bagaimana caranya kita mengedukasi agar bagaimana menggunakan kontak lens yang bagus, yang baik ya seperti itu. Itu yang juga yang menjadi persoalan. Yang berikutnya terkait dengan pemahaman masyarakat. Nah, ini pemahaman juga biasanya kalau hanya masih peri-peri matanya atau apa, dia mungkin beli saja obat di luar ya. Ya seharusnya ini yang kita edukasi ya ini kita edukasi melalui screening bahwa ini ada kelainan ya.
Dan itu juga screening yang dilakukan itu sudah oleh petugas yang ada, apakah itu perawat, apakah itu kader, itu sudah cara menyampaikan bagaimana cara men-screening ya, dengan menggunakan sistem 5 jari ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa di Vision Center itu sendiri kita bisa mendapatkan alat bantu penglihatan, kacamata begitu. Mahal nggak sih harganya atau seperti apa sebenarnya yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Jadi alat bantu yang kita sediakan itu memang alat bantu yang sudah spesifikasinya sesuai dengan peraturan standar kesehatan yang berlaku di Indonesia. Jadi untuk saat ini pemberian layanan optisi masih dilakukan secara mandiri. Oke. Jadi untuk biaya dari pengadaan kacamatanya itu masih dibebankan ke pasiennya. Jadi harga kacamata yang kita tawarkan itu sesuai dengan biaya pembuatan alat bantunya sendiri. Jadi tidak dimahalkan, bukan dibuat untuk mendapatkan keuntungan di situ. Jadi tujuannya memang untuk membantu masyarakat mendapatkan alat bantu penglihatan. Oke, kisarannya mungkin. Jadi untuk kacamata, bingkai kacamata dan sepasang lensa koreksi itu bisa diperoleh dengan mulai dari harga 250.000. Jadi untuk adapun spesifikasi kacamata kayak kebutuhan khusus untuk membaca, melihat jauh dan membaca, itu bisa didapatkan di harga 300. Jadi selisihnya dari 250 ke 300. Adapun kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu akan disampaikan selisihnya, selisih dari harga pengadaan alat bantu tersebut. Oke, baik. Jadi tapi dengan harga yang ada di Vision Center tadi ini bisa dibandingkan juga dong dengan harga-harga yang ada di optik. Pastinya bisa dibandingkan dan akan sangat lebih terjangkau pastinya ya, karena memang kita orientasinya untuk membantu, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memang harga yang diberikan itu harga dari pokok untuk alat bantunya sendiri. Tidak ada istilahnya untuk mengambil keuntungan gitu, karena ingin membantu masyarakat. Baik, tapi kalau untuk saya kembali lagi, ini kan merupakan satu layanan begitu ya. Apa syaratnya? Atau adakah hal-hal tertentu yang harus dilengkapi oleh seorang pasien ketika ingin mendapatkan layanan di Vision Center? Kalau tadi kan Mas Aimin sudah menjelaskan alurnya. Tapi ketika datang bukan ujuk-ujuk datang terus diperiksa kan? Apakah ada hal-hal yang perlu untuk dilengkapi, misal berkas atau apa seperti itu, Pak? Jadi kalau berkasnya sama dengan berkas pasien biasa. Jadi kalau dia pertama kali datang, ada identitas, mendaftar di loket pendaftaran. Kalau dia peserta KIS JKN, membawa kartu KIS JKN, kartu keluarga, kemudian dilayani di polik umum, kemudian dokter akan merujuk bila dibutuhkan. Sudah itu menerima resep, kemudian dari resep itu ditandatangani kembali ke dokter, kemudian dari itu resep itu bisa diajukan ke BPJS untuk mendapatkan pengembalian. Ya, seperti itu. Oke, jadi sungguh sangat memudahkan, begitu ya. Tidak ada hal yang ribet, begitu ya. Nah, kalau tadi Pak Armin juga sudah sempat mengatakan bahwa sejauh ini tantangannya belum ada, begitu ya. Dari segi teknis mungkin juga karena alurnya seperti halnya layanan pada layanan kesehatan yang lain. Tapi kalau dari kacamata Iropin, sebenarnya keberadaan Vision Center ini di Kabupaten Goa, tantangan yang mereka hadapi saat ini atau mungkin ke depannya seperti apa dari kacamata Iropin? Oke, jadi untuk layanan Vision Center ini kan sebenarnya kita agak mundur pelaksanaannya. Itu direncanakan di awal tahun kemarin, tapi baru bisa terlaksana di Agustus karena situasi pandemi sendiri. Kita tahu pandemi menyita banyak kesempatan. Jadi kami melihat di lapangan masyarakat masih ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan. Belum semuanya kembali seperti normal. Oke. Selain itu, kami berharap ini
pelayanan refraksi dan optisi ini itu bisa terintegrasi langsung dengan BPJS. Jadi kami sangat berharap itu Goa bisa menjadi contoh, kalau bisa jadi leader nanti dalam pelaksanaan penjaminan layanan refraksi untuk FKTP dari BPJS. Kami dari Iropin sih berharap nantinya kacamata ataupun alat bantu yang kita sediakan di Vision Center itu bisa tercover dari BPJS nantinya. Jadi kami harap nanti pada saat pelaksanaan peraturan BPJS ini semuanya bisa berjalan lebih bagus ya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan hasil maksimal dari layanan Vision Center ini. Baik. Itu yang kita harapkan bersama juga pastinya. Tapi sejauh ini ada dampak yang pasti dirasakan bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat. Dari kacamata Bapak, Dinas Kesehatan, dampak positif dari hadirnya Vision Center sejauh ini dari Agustus ya. Kurang lebih berapa bulan nih? Agustus sampai November ya, beberapa bulan terakhir gitu ya. Apa tuh Pak? Jadi yang pertama itu tentang alih teknologi kan pasti ada yang pertama ya. Dampak yang positif terhadap tenaga kesehatan. Yang kedua dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri. Ya seharusnya dia ke tempat lain. Artinya layanan itu kalau dia tidak ada Vision Center akan keluar daerah untuk mencari layanan itu. Berarti pengeluaran masyarakat itu bisa berkurang karena layanan itu setelah didekatkan kepada tempat tinggalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan kebutuhan kacamata itu sendiri. Ya seharusnya menyita waktu untuk pertama pergi mengukur, ada transportnya, ada apanya, ini sudah tidak lagi karena sudah ada di tempat. Jadi langsung selesai dan harganya juga sangat kompetitif dengan optik-optik yang lain. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bahwa optik sekarang dalam tanda kutip masih ada yang tenaga RO-nya tidak ada, hanya namanya yang ada. Tetapi tidak ada di situ seperti itu barangkali Pak. Jadi Iropin tahu betul itu optik-optik mana saja yang punya tenaga RO. Nah ini kan tenaga RO-nya sudah ada di puskesmas. Artinya pelayanan yang dilakukan itu sesuai dengan kompetensi yang ada, sesuai dengan keahlian, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat bahwa apa yang dia dapatkan itu sudah tidak standar, itu sudah pasti sesuai standar karena tenaga ahli yang melakukan. Tenaga ahli RO gitu ya. Mau ditanggapi mungkin Mas Emin dari apa yang disampaikan oleh Pak Arvin barusan? Iya, salah satu kami juga sangat mendukung sekali diadakannya Vision Center ini karena mungkin selama ini pelayanan optisi yang didapatkan masyarakat itu belum sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Yang pertama yang melakukan pelayanan optisi tersebut itu kan memang sudah ditentukan kompetensinya adalah tenaga kesehatan. Dalam hal ini refractionist optician. Sementara kita lihat di lapangan masyarakat banyak mendapatkan optisi alat bantu kesehatan itu bukan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Jadi masih banyak keluhan-keluhan masyarakat mengenai alat bantu yang dia dapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu karena memang yang memberikan pelayanan bukan dari tenaga kesehatan. Bukan tenaga ahlinya. Tenaga ahlinya benar. Makanya dengan adanya Vision Center ini kita selain memberikan pelayanan mengedukasi juga masyarakat tentang pelayanan refraksi optisi yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tapi kalau dari Iropin sendiri ada rekomendasi tidak untuk Vision Center yang saat ini sudah berjalan, atau mungkin juga pasti kita berharap ada Vision Center lain yang hadir bukan hanya di Kabupaten Goa? Tentunya untuk Vision Center yang ada sekarang kayak kami sih berharap nanti seiring perkembangan waktu, pandemik sudah mereda, masyarakat dapat hadir, tidak perlu ragu lagi, jadi langsung memeriksakan matanya untuk mendapatkan pelayanan refraksi dan optisi dengan maksimal. Nah selanjutnya kan saat ini masih tiga puskesmas. Kami berharap ke depan itu seluruh puskesmas di Kabupaten Goa bisa memberikan pelayanan Vision Center, memberikan pelayanan refraksi dan optisi. Saya rasa seperti itu. Tentu itu juga ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang ada di tiap-tiap puskesmas. Boleh ditanggapi Pak Arvin? Jadi apa yang disampaikan dari Iropin itu sebagai pemerintah Kabupaten Goa itu
sampai sekarang sudah mempersiapkan. Apalagi nanti bupati kami itu kan visinya terkait dengan manusia, sumber daya manusia yang unggul. Salah satunya untuk menjadi unggul tentu dengan penglihatan yang baik. Ya, saya rasa apa yang menjadi harapan menjadi di 26 puskesmas itu kami akan dukung dengan 26 baik. puskesmas. 26 puskesmas. Mudah-mudahan ya setelah kita melihat perkembangannya dan kita akan komunikasikan dengan masing-masing puskesmas, itu bisa saja. Jadi bukan saja bahwa 2-3 tahun sudah terbentuk semua, mungkin saja tahun depan bisa terbentuk semua ya, seperti itu. Amin. Oke, tapi harus dievaluasi juga pastinya ya jalannya 3 Vision Center yang sudah ada saat ini. Oke, mungkin terakhir apa yang pengen disampaikan nih untuk masyarakat Kabupaten Goa khususnya yang menyaksikan kita dan juga smart listener and smart people yang saat ini menyaksikan obrolan kita hari ini. Ya, yang pertama atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Helen Keller Indonesia bersama dengan teman-teman dari Europin yang telah memfasilitasi kegiatan ini sampai terwujud, dan harapan kami ke depannya itu bisa lebih maju lagi dan kita bisa lebih bekerja sama dengan lebih baik lagi barangkali itu. Oke, dari Europin? Oke, kami dari Europin berharap apa yang kami lakukan di Vision Center ini dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Tentunya ikut serta dalam deteksi dini penglihatan, gangguan penglihatan, dan memerangi kebutaan. Oke, baik. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan mata. Boleh datang ke Vision Center yang sudah hadir di Kabupaten Goa. Boleh disebutkan lagi tepat atau lokasinya, Pak? 1 di Puskesmas Bajeng, Puskesmas Puskesmas Bontomaranu, dan Puskesmas Tinggi Moncong, Malino. Dan Puskesmas Tinggi Moncong. Itu dia 3 lokasi yang bisa Anda datangi, dan tentunya kita berharap setelah ini akan lahir lagi bukan hanya 3 tapi di semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan hadir Vision Center yang bisa memberikan layanan mudah untuk pemeriksaan kesehatan mata. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Emi dan juga Pak Armin sudah hadir hari ini di Smart Talk Special Edition with Helen Keller International. Dan akhirnya saya Rifa Majid pamit undur diri. Sukses untuk Anda.